Nah itu di antara kami manajemen terutama dari pimpinan kita selalu memberikan pesan, memberikan wejangan, jangan stagnasi, kita jangan status quo dengan situasi bisnis yang kita hadapi. Kita harus terus-menerus menggali untuk mendesain bisnis model yang baru, yang kira-kira punya prospek yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengayuh Bagio 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, wawancara ini rencana juga akan kami bukukan. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus program S2 di Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Agustinus Wisnu Handoyono. Beliau jabatannya banyak sekali, tapi salah satu yang terbaru mungkin adalah Wakil Dirut PT MNC Energy Investment. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Bambang. Ya. Luar biasa, ini sangat jarang orang yang sejak awal berkarir di bursa, di pasar modal. Ini kami akan mencoba menggali pengalaman dari Pak Wisnu. Mungkin Bapak bisa cerita, Pak. Jadi mulai kuliah, kemudian kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada, kemudian masuk bursa dan di perusahaan-perusahaan investasi, dan sampai sekarang Bapak kalau nggak salah ini bidangnya sekarang antara lain di pertambangan. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Dan ini merupakan satu hal baru pertama kali ini Pak dari dari alma mater menghubungi saya untuk diskusi. Jadi sejak saya SD, SMP, SMA sampai universitas baru kali ini dari UGM menghubungi untuk ngajak ngobrol-ngobrol mengenai karir, mengenai masa lalu dan lain sebagainya. Dan saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi bahwa dari timnya Pak Bambang menghubungi saya untuk diskusi untuk ya sekedar sharing ya Pak ya. Jadi saya sebetulnya sejak kuliah itu terinspirasi dengan film Wall Street Pak. Waktu itu ada film Wall Street tahun 86 ya kalau nggak salah, 85, 86 itu digambarkan di situ bagaimana satu bisnis yang mempunyai pengaruh langsung terhadap hidup seseorang dan juga bagaimana bisnis itu mempunyai akar yang kuat untuk berbagai lapisan masyarakat, baik dari sisi profesi hukum, profesi keuangan khususnya, terus kemudian profesi-profesi yang lain, termasuk manufacturing dan industri-industri lain, dan semua terkait di situ, yaitu yang namanya pasar modal. Di dalam film Wall Street itu memang ada satu tokoh yang yang sangat antagonis lah ya, bagaimana tokoh tersebut ya melihat hidup secara materi tapi akhirnya berakhir dengan tragis. Tentunya ada keseimbangan. Sehingga pada waktu kuliah itu saya berpikir, kalau mau kaya ya harus dekat orang kaya. Kalau mau jadi orang yang religius ya harus dekat para alim ulama, ya kan. Kalau mau jadi
penjahat ya harus jadi dekat sama gembongnya penjahat. Jadi istilahnya kita harus memilih hidup. Memilih hidup, menentukan masa depan. Wah, kalau dilihat film itu, ini bisnis hubungannya sama orang kaya semua. Nah, paling enak memang ya bercita-cita jadi kaya ya terjun di bisnis yang terkait dengan Wall Street itu atau istilahnya pasar modal. Dan kebetulan delalah karena saya kuliah di Solo, terus kemudian asal saya dari Surabaya, tahun 88 saya balik Surabaya itu delalah muncul Bursa Efek Surabaya. Saya lihat, wah ini cita-cita saya yang ada di film kok kelihatannya terrealisasi gitu ya. Kok di depan mata ada bisnis ini. Kemudian ya disitulah saya pertama kali masuk dalam bisnis keuangan dan ya banyak belajar. Kebetulan di situ ada perusahaannya Pak Hari Tanu Sudebyo yang waktu itu namanya Bakti Investama berdiri di bisnis pasar modal. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kok kelihatannya kerasan gitu di bisnis ini, Pak. Jadi itu sekedar inspirasi dari nonton film waktu muda, terus kemudian menentukan masa depan dan ya kita konsisten menjalani hidup kita ini dengan apa yang sudah kita cita-citakan, yang sudah kita inginkan di masa yang lalu. Saya kira itu Pak Bambang. Pak Wisnu kemudian kuliah lagi di UGM, itu bagaimana ceritanya? Nah, itu juga menarik Pak. Kebetulan karena saya dari lingkungan pasar modal, waktu itu ada ketua, dulu namanya Bapepam Pak ya, pengawas pasar modal itu Bapepam, dan kemudian ada alumni UGM yang beliau juga sebagai ketua Bapepam itu Pak Herwit Dayatmo, dan kebetulan juga beliau dekat dengan Pak Bambang Sudebyo, mendirikan kelas khusus Pak, kelas khusus UGM di Jakarta. Itu waktu itu saya ingat baru tahun 2000-an ya setelah krisis. Dan ya ada program kelas Jakarta, kelas khusus dari UGM, dan teman-teman di pasar modal banyak yang tertarik itu. Waktu itu yang daftar berjibun ya, ratusan kalau nggak salah, padahal daya tampung kelasnya terbatas, hanya kurang lebih 40 sampai 50 orang, sehingga setelah dilakukan berbagai seleksi, muncullah kelas Magister Manajemen di Jakarta yang dulu sebetulnya ada kampus di Jalan RP Suroso ya di daerah Menteng, tapi karena ini kelas khusus kebanyakannya banyak dari orang-orang keuangan, pasar modal khususnya, itu akhirnya kuliahnya dilakukan di gedung Departemen Keuangan Sumitro Joyadikusumo di lapangan Banteng. Nah itu kita dapat tempat yang cukup luks, fasilitas yang enak kuliahnya, tapi memang semua dosennya dari UGM. Ya, salah satunya yang mungkin temannya Pak Bambang juga, Pak Profesor Mudrajat Kuncoro, sahabat saya juga beliau itu, dan kebetulan juga banyak dari peserta UGM yang kelas khusus Jakarta itu dari kalangan pasar modal Pak, dari Bapepam, dari Bursa Efek, dari asuransi pemerintah juga ada, dari pajak juga ada, dari pajakan. Dan hanya mungkin kalau nggak salah yang dari swasta itu 2-3 orang aja, yaitu mungkin yang kenal-kenal sama orang apa. Saya kira itu. Tapi kemudian 1 tahun terakhir kami diminta untuk kuliah di Jogja. Nah itu yang ngangenin Pak. Ya, kami terus terang 1 tahun terakhir karena udah menjelang skripsi, waktu itu kita harus bikin skripsi juga, disertasi apa gitu, karya tulis. Ya kita setahun mau nggak mau wirawiri Jakarta Jogja, PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu Pak biasanya.
membaca, melihat itu kan posisi Pak Wisnu ini berganti-ganti, tapi kelihatannya bidangnya hampir mirip Pak. Tapi ada juga yang misalnya di perusahaan yang real lah, di perusahaan misalnya hotel ada seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak ini karir selama di MNC Group. Ya, jadi itu tadi Pak Bambang, karena kita hidup di dunia pasar modal itu mau nggak mau kita dijadikan orang yang generalis Pak. Ya. Jadi semua industri kita harus bisa belajar secara cepat, bisa beradaptasi, dan tentunya mau nggak mau ya walaupun nggak secara mendalam, kita harus memahami mekanisme bisnis yang ada di masing-masing sektor. Ya, saya ingat sekali pada waktu awal tahun 90-an itu sektor yang menarik itu perbankan Pak ya, sektor perbankan. Karena dulu ada istilahnya Pakto, Paket Oktober, Paktri, ada Pakfeb ya, gebrakan Sumarlin dan lain sebagainya. Itu dulu banyak bank yang akhirnya go public awal-awal tahun 90-an. Nah, itu kita mau nggak mau banyak tertarik juga dengan industri perbankan. Terus kemudian pada awal tahun 96, 97 itu banyak sektor manufacturing yang banyak go public, pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik rokok, pabrik semua sektor manufacturing banyak go public. Kita terpaksa harus belajar sektor manufacturing juga. Terus kemudian selepas tahun 2000-an krisis ya, krisis itu terjadi market yang jatuh ya, terjadi distress aset-aset yang dijual di bawah nilai pasar dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau nggak mau harus belajar juga. Di dalam krisis ternyata peluangnya juga lebih banyak juga untuk melakukan bisnis ya. Terus ada BPPN juga waktu itu kan, ada sehingga menjual atau melelang aset-aset, berbagai macam aset ya, baik dari properti, dari sektor manufacturing, dari sektor hotel, dan macam-macam waktu itu kita terlibat. Dan akhirnya ya mau nggak mau kita jadi generalis Pak ya. Jadi kalau mamanya diminta untuk bekerja atau membenahi atau melakukan ekspansi bisnis di berbagai macam bidang usaha, mau nggak mau ya kita pasti akan terlibat juga, akan masuk ke dalam manajemen. Dan kebetulan alhamdulillah di grup kami MNC ini kita punya tiga pilar bisnis ya. Bisnis kami itu ada di media itu ada TV, ada radio, ada satelit, TV satelit, ada medsos, ada sekarang sosmed ya, sosial media, ada digital business dan lain sebagainya. Terus kemudian ada pilar kedua di sektor keuangan, ada perbankan, ada asuransi, ada sekuritas juga, aset manajemen, perusahaan pembiayaan, multi finance dan lain sebagainya. Terus pilar ketiga di sektor properti. Ya, properti dan investasi ya, yang terkait dengan aset-aset itu. Kita punya hotel, kita punya resort, ada macam-macam ya, gedung perkantoran dan lain sebagainya. Sehingga mau nggak mau ya di dalam holding kita ikut memberikan kontribusi di berbagai macam bidang tadi. Jadi mau nggak mau jadi orang generalis Pak. Pak Wisnu, ada yang mengatakan bahwa tadi Pak Wisnu juga sudah gambarkan di film bahwa bisnis ini spekulasinya sangat tinggi. Tapi Pak Wisnu kan juga mengatakan bahwa kalau ingin jadi orang kaya, dekat-dekat orang kaya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah grup ini apakah juga mengalami begitu Pak? Ada yang ada yang untung besar, ada yang rugi, atau pada umumnya perkembangannya bagus semua? Pasti bisnis itu ada untung, ada rugi, Pak. Ya, cuma bagaimana kita
meminimalisasi kerugian dan memaksimalisasi keuntungan, ya, bagaimana kita melakukan blending atau subsidi sektoral, ya, antar mana subsidi untuk perusahaan yang betul-betul prospeknya bagus dengan perusahaan yang saat ini prospeknya kurang bagus tapi tetap harus kita pertahankan untuk menjadi satu perusahaan yang di kemudian hari bisa lebih baik. Jadi memang kalau kita bicara, Pak, untung rugi dalam bisnis itu memang harus kita hadapi secara secara keyakinan, ya, dengan satu perhitungan bahwa kita mampu mengatasi masalah-masalah dalam perusahaan tersebut sehingga di kemudian hari kita lihat bahwa future value dari perusahaan tersebut prospeknya lebih bagus. Itu. Tapi lagi-lagi Pak Bambang, ya, kita memang sebagai di level manajemen ini harus melakukan tindakan itu jangan dengan hati tapi dengan rasio, ya, dengan lebih rasional, ya, lebih realistis. Nggak boleh mempertimbangkan perasaan. Ini yang paling penting karena kalau kita mengalami ada satu bisnis dulu, kita pernah terlibat dalam bisnis telekomunikasi, Pak, ya. Kita pernah punya perusahaan Mobile Aid, yaitu perusahaan telekomunikasi 0888, sekarang namanya Smartfren. Itu dulu milik kita itu. Ya, tapi karena kita nggak punya kapabilitas dan kemampuan yang cukup bagus di sektor telekomunikasi, dan saat itu memang telekomunikasi, apalagi yang kita punya platformnya waktu itu CDMA, ya, bukan GSM. Jadi yang 088 itu dulu memang bagusnya untuk data dulu itu, Pak, ya. Tapi dulu kan orang lebih banyak telepon itu hanya untuk SMS, untuk voice call, nggak ada video call, ya, nggak ada data. Tapi ya memang waktu itu belum sebagus sekarang. Tapi kita realistis karena sektor telekomunikasi itu termasuk kapital intensif yang tinggi sekali, ya, untuk jadi jangka waktu life cycle untuk investasinya tuh pendek. 8 bulan teknologi baru, 8 bulan teknologi baru, ada investasi lagi. Sehingga cepat sekali. Dan itu saya kira hal yang membuat kita memutuskan, ya, waktu karena kondisinya rugi, ya, kita akhirnya jual ke orang. Nah, itu yang kita harus punya judgement, Pak. Ada judgement sehingga kita mungkin lebih fokus ke industri media. Nah, ini media kita pupuk lebih bagus dan akhirnya memang terbukti sekarang bisnis kita yang di media itu memang jauh lebih menonjol dengan market share yang juga cukup besar, dan itu hasil satu policy bahwa kita harus nggak boleh masuk di sektor yang ini karena nanti akan mengganggu sektor yang jadi backbone kita di masa yang akan datang. Jadi memang harus ada perhitungannya, Pak. Dan tentunya ada banyak juga investasi-investasi kita yang dalam arti nggak selalu berhasil bagus, ya. Tapi itu tadi kita ada cross subsidize, ada subsidi silang. Bagaimana yang dulu rugi, ya, akhirnya sekarang bisa recovery, bisa lebih untung lagi dan lain sebagainya. Ya, contohnya yang mungkin akhir-akhir ini cukup gencar, ya, Pak, ya. Saya ini terus terang pabrikan perusahaan penerbangan charter. Ya. Tahun 2006 namanya dulu PT Indonesia Air Transport. Itu jagoannya pemain charter untuk sektor oil and gas, Pak. Jadi semua perusahaan-perusahaan minyak lepas pantai, ConocoPhillips, Total, dan West Natuna Konsorsium itu selalu mencari perusahaan kita untuk mendapatkan charter pesawat helikopter atau yang fixed wing, yang badan tetap, ya, propeller waktu itu dan lain sebagainya. Sehingga karena kita memberikan servis yang bagus, ya, dan alhamdulillah performa perusahaan kita tuh zero accident. Nah, ini yang perusahaan migas itu paling senang kalau lihat perusahaan yang tidak pernah punya track record kecelakaan. Nah, itu tahun 2006 kita go public sukses sekali. Sukses sekali dengan kurang lebih kita go public 30% itu mendapatkan dana 125 miliar. Harga sahamnya
kurang lebih Rp125 sempat naik 200, tapi setelah tahun 2010 karena industri penerbangan dan lain sebagainya semakin ketat, kompetisinya semakin ya margin juga akan semakin turun, akhirnya performa perusahaannya semakin kurang bagus dan ya harga sahamnya pun kembali ke gocap istilahnya ya, ke 50. Sampai tahun 2021. Nah, itu diantara kami manajemen terutama dari pimpinan kita selalu memberikan pesan, memberikan wejangan, jangan stagnasi, kita jangan status quo dengan situasi bisnis yang kita hadapi. Kita harus terus-menerus menggali untuk mendesain bisnis model yang baru, yang kira-kira punya prospek yang lebih bagus. Nah, pada waktu tahun 2021 itu terjadi kejutan yang luar biasa di semua komoditi ada di Indonesia, ya terutama di sektor tambang juga. Batu bara tiba-tiba yang dulunya tidur mati suri, harganya $20-25, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan naik sampai 300% ke harga 70-75. Nah, ini yang kebetulan investasi batu bara kita yang sudah lama mati suri pun kita gerakkan. Dan bisnis model ini kita injek ke perusahaan yang dulunya juga kurang punya prospek, terutama sektor penerbangan, kita shifting jadi sektor energi. Dan tentunya ini pemegang saham memberikan apresiasi dan tentunya juga ya semua diuntungkan pemegang saham maupun semua publik dan bisnisnya sendiri. Saya kira itu, Pak. Ya. Jadi sekarang masuk ke tambang itu sebenarnya bisnis lama, Pak. Kalau tidak salah kan di 3 pilar tadi nggak ada tambangnya, Pak. Ya, di sektor properti dan investasi itu kita ada banyak, Pak. Jadi termasuk penerbangan, termasuk di tambang juga kita punya beberapa investasi-investasi yang lain juga itu. Ya, kita juga ada perusahaan jasa, bahkan jasa satpam pun security ada, Pak, investasinya. Nah, sekarang kenapa tambangnya itu di Sumatera, Pak? Kan yang bagus kan di Kalimantan. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat, Pak, ya sejak kita sekolah dulu di bangku SMP selalu melihat bahwa tambang yang sudah dirintis dari Belanda itu kan di daerah Bukit Asam, Tanjung Enim, Sawah Lunto dan lain sebagainya itu kan memang Sumatera ini sebagai sumber daya alam yang tidak akan habis sepanjang masa ya, Pak, ya kalau kita lihat. Dan saya kira apa yang ada sekarang kita kerjakan itu ada 9 perusahaan tambang di sana dengan luas hampir mencapai 70.000 hektar konsesinya dengan cadangan hampir mencapai 1,4 miliar ton. Itu kita lihat prospeknya cukup bagus. Apalagi kebutuhan batu bara ya terutama untuk industri-industri yang ya di luar pembangkit listrik ya Pak ya, industri semen, industri yang terkait dengan pembangunan, industri kertas dan lain sebagainya itu sampai sekarang masih dibutuhkan yang kalorinya kalori rendah dengan harga batu bara yang lebih murah. Ya. Dan kedepannya memang sekarang sudah ada teknologi baru untuk kalori rendah dari batu bara ini dilakukan proses gasifikasi ya kan, DME ya kan. Itu saya kira untuk pengganti gas yang diimpor sekarang lebih besar nilainya. Dan itu kedepannya saya kira pengembangan batu bara ini akan ke arah sana Pak, yang lebih ke clean energy juga.
untuk batu bara ini baru dimulai atau sudah produksi, Pak? Kita sudah produksi, Pak, sebetulnya, Pak. Tahun 2021 kemarin kita produksinya hampir mencapai 2 juta ton. Ya, 2 juta ton. Tapi tadi saya sampaikan sebelum tahun 2021 itu kan harga batu bara di bawah $25, Pak. Itu marginnya tipis, bahkan relatif break even ya kalau dilihat dengan biaya produksi dan harga jual. Nah, itu jadi sebetulnya prospeknya nggak pernah kelihatan dulu itu. Nah, begitu bulan Agustus terjadi pandemik ini berlalu, udah kelihatannya negara-negara mulai industrinya mulai bangkit lagi. Terus kemudian kelihatannya harga minyak dunia juga naik menjadi $70-80 per barrel ya kan, bulan-bulan Juli Agustus 2021 kemarin ya, akhirnya membuat harga batu bara juga terangkat naik, Pak. Dan itu baru kita lihat beberapa negara seperti Vietnam, Thailand itu sekarang dulunya mereka middle up kalori yang di atas 4.000 mamanya. Tapi sekarang mereka udah mulai bergerak ke kalori yang di harga di kalori 3.000-an yang harganya lebih murah. Dan ini yang akhirnya membuat investasi lama kita itu kita develop lagi dan kita kembangkan, bahkan kita akuisisi sebagai perusahaan yang go public juga gitu, Pak. Ya. Kalau ke depannya kira-kira prospeknya seperti apa, Pak, tambang ini? Apakah bisa menyaingi pilar-pilar yang lain tadi yang sudah lebih baik lebih dulu? Ya, kalau kami optimis, Pak Bambang, ya, dengan adanya satu ini ada bisnis shifting ya, ada pergeseran bisnis yang dimana dulunya batu bara yang khususnya low kalori itu nggak dipandang mata, Pak. Tapi sekarang dengan adanya teknologi-teknologi baru di industri-industri yang memanfaatkan sumber daya batu bara yang kalori rendah ini, yang sekarang ini kita punya, menjadi prospeknya bisa lebih sustainable di jangka panjang. Ya, apalagi tadi saya bilang ada kemungkinan pengembangan bisnis untuk gasifikasi batu bara di ME. Ya, itu yang saya kira nanti untuk kedepannya bahkan prospeknya lebih bagus lagi dan lebih kuat cash flow-nya, lebih kuat dari sisi modal kerjanya juga, dan akses untuk pendanaan dari manapun lebih mudah juga gitu. Ya. Sekarang aja memang sudah ada beberapa strategic investor yang menghubungi kita dan untuk long term kontrak juga untuk sebagai off taker dari batubara kita. Itu kelihatannya ya kalau kita bicara long term kontrak bisa 5-10 tahun bisa dilaksanakan sekarang. Kalau kita bicara tahun lalu, Pak, wah susah, Pak, cari kontrak jangka panjang. Kalau kejadian ini mungkin wawancara ini bulan Februari tahun 2021 kita nggak ada cerita, Pak, mengenai bagaimana bisnis batu bara dalam waktu setahun ini perubahannya luar biasa. Itu aja, Pak Bambang. Ya. Kalau batu bara low kalori ini itu termasuk yang dipasok ke PLN apa enggak, Pak? Kebetulan yang dibutuhkan PLN sekarang ini middle to up, Pak. Kalori yang di atas 4.000. Ya, jadi kebetulan kalau memang ada kewajiban domestik market, pasar domestik itu DMO 25%, itu memang ya mau nggak mau kita harus supply ke perusahaan-perusahaan lokal yang tadi saya bilang, yang non PLTU, mungkin perusahaan semen, mungkin perusahaan kertas, atau perusahaan industri-industri lain yang membutuhkan batu bara juga, karena melakukan perubahan boiler dari dulunya
solar, bahan bakar solar ke bahan itu murah sekali, Pak. Murah sekali, dan itu yang akhirnya industri itu gampang melakukan shifting dari energi fosil ke energi yang ke batu bara atau ke minyak bumi gitu. Baik Pak, mudah-mudahan sukses seperti yang diharapkan. Sekarang kita kembali ke UGM tadi Pak. Iya Pak. Apa dampak atau manfaat Bapak belajar S2 itu? Apa memang di dalam praktek itu benar-benar berguna gitu Pak? Wah, tentu sangat berguna Pak, sangat amat berguna ya. Jadi waktu kuliah S2 itu di Magister Manajemen itu seperti kami masuk lagi ke kawah Candra di Muka, di mana kita di-refresh lagi beberapa ilmu-ilmu yang memang terkait dengan bagaimana managerial skill kita, kemampuan kita menganalisa masalah, ya, terutama juga bagaimana membangkitkan confident level kita, Pak, ya, confident level kita. Terus terang, jujur aja di grup kita ini banyak lulusan luar negeri, Pak. Ya, lulusan luar negeri, MBA, ME, macam-macam lah, MSc, banyak sekali ya. Dan waktu itu yang memacu saya untuk bagaimana saya harus bisa mendapatkan sarjana S2, degree, master, apa-apa, magister tuh, wah saya pikir hanya satu saja, apalagi ada kesempatan waktu itu UGM. Nah ini tuh dengan adanya kita berhasil menyelesaikan kuliah S2 itu, confident level kita semakin meningkat, ya, terutama dalam melakukan presentasi atau kita berargumentasi atau melakukan negosiasi dengan pihak lain dan lain sebagainya. Itu saya kira sangat besar kontribusinya ya waktu ya saya nggak ngebayangin umpamanya tahun 2000 itu tidak memutuskan ya, karena waktu itu krisis Pak Bambang, krisis dan terus terang kerjaannya itu dapat dikatakan longgar banget, banyak nganggurnya lah istilahnya awal tahun 2000, sehingga kok ya delalah Gusti Allah ngasih jalan, dibuka ada S2 kelas khusus di Jakarta sehingga kita bisa nyemplung ke situ. Itu semakin membangkitkan semangat kita dan motivasi kerja kita, kapabilitas dan kapasitas kita dalam bekerja, dan akhirnya yaitu tadi dipercaya oleh pimpinan, dipercaya oleh owner untuk menduduki jabatan-jabatan yang relatif sangat strategik untuk pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Saya nggak ngebayangin waktu itu mamanya nggak ikut MM gitu, cukup gelar S1 aja Pak. Mungkin ya nggak akan bertahan. Mungkin posisinya ya cuma di perusahaan kecil yang ya itu, tapi kalau sekarang dipercaya di beberapa grup, di beberapa holding ikut membantu di sana gitu. Tapi kami juga diberi tugas karena sekarang banyak kader-kader milenial yang bagus-bagus. Sekarang kita ini diberi tugas untuk regenerasi Pak, ya, regenerasi khususnya yang usia-usia 35 sampai 40 untuk masuk ke level-level direksi dan lain sebagainya, itu memang harus kita ini juga ya, kita guide, kita bimbing, kita ini motivasi dan dibekalin kemampuan-kemampuan. Saya kira memang apa yang dilakukan di UGM untuk kelas khusus kelas Magister Management itu bagus sekali untuk membekali seseorang lebih confident dalam bidang manajemen. Saya kira itu Pak. Ya, Bambang. Jadi Pak Wisnu ini kalau nggak salah kan sekarang sudah di lapis-lapis yang puncak dan strategis di grup gitu Pak kira-kira. Udah pensiun Pak mestinya Pak, tapi belum boleh pensiun. Nah sekarang terakhir pertanyaan saya, tadi Bapak
diberi misi untuk membina, ngemong lah ya kader-kader yang muda itu apa Pak saran Bapak? Karena untuk menekuni pasar modal itu kan bukan sesuatu yang gampang, dan yang punya minat seperti itu kan juga tidak banyak. Apa saran Bapak? Ya, seperti tadi ya, memang zaman sekarang ini kita harus menjadi orang yang generalis Pak ya. Jadi kita nggak boleh alergi terhadap ilmu-ilmu baru, kita harus betul-betul mampu beradaptasi secara cepat ya, dan yaitu networking. Jadi harus orang yang betul-betul bisa membuka diri untuk melakukan dengan komunitas-komunitas apapun, supaya kita bisa menjadi bagian dalam mereka gitu, dalam kelompok-kelompok mereka ya. Dan itu saya kira hal yang paling penting sebagai kalau kita mau masuk ke zaman sekarang ke level-level manajerial, dan itu yang kita tekankan ke kader-kader kita sekarang Pak ya, mampu berpikir cepat, kritis, dan tentunya taktis untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam bisnis secara cepat, enggak menunda-nunda waktu ya, nggak boleh delay, karena sekarang zaman teknologinya cepat, semakin di-delay selisih kita terlambat mutusin sehari atau seminggu atau sebulan aja udah situasinya berbeda. Harus betul-betul kita confident, yakin apa yang kita putuskan dengan dasar-dasar yang kuat, dengan pertimbangan yang matang, dengan saling memberikan input, diskusi yang banyak, ya keputusannya harus betul-betul efektif untuk kita lakukan. Jadi memang sekarang teamwork yang paling juga Pak, bagaimana kita membuat tim kita, kader-kader kita itu bahwa mereka bukan single fighter ya, bukan kerja sendirian, tapi bagaimana menggerakkan satu tim untuk sama-sama menuju kepada kesuksesan bersama gitu. Itu yang paling penting. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Pak, paling akhir untuk informasi tambahan aja. Ada berapa perusahaan di bawah grup MNC ini, dan ada berapa karyawan yang terlibat semua? Kalau tadi ada 3 pilar Pak ya, 3 pilar tadi, mungkin yang media yang paling banyak ya. Media itu kurang lebih sekarang mungkin ada 27 atau 28 perusahaan ya, di bawah 4 TV kita, RCTI, MNC TV, iNews TV, dan Global TV. Itu ada 4 perusahaan, belum termasuk radio, yaitu kita punya hampir 120 radio di seluruh Indonesia, di kota-kota besar maupun di kabupaten. Terus juga kemudian ada stasiun TV berbayar, kita punya MNC Vision, ada MNC Play untuk itu juga. Jadi kalau di media mungkin lebih banyak Pak, kurang lebih ada 27 perusahaan ya. Kalau di finance, kita ada bank, ada asuransi, ada sekuritas, aset manajemen, mungkin termasuk subholdingnya segala, kurang lebih ada 12 perusahaan. Tapi sekarang ada banyak perusahaan-perusahaan digital baru Pak yang kita dirikan. Jadi seperti MNC Sekuritas itu punya produk namanya motion trade. Jadi orang bisa transaksi saham lewat handphone. Itu harus dibentuk PT sendiri di bawahnya perusahaan itu. Terus kemudian ada
MNC Bank punya untuk transaksi e-money, e-wallet gitu ya. Itu harus dibentuk PT sendiri yang disebut dengan motion banking untuk menunjang kegiatan bisnis yang terkait sama digital. Nah, itu saya kira cukup berkembang cukup banyak tuh yang untuk di finance digital juga di media tadi. Terus kemudian di properti juga banyak, kita di resort ada 2, Bali sama di Lido, terus kemudian ada beberapa gedung perkantoran di Jakarta, di Kebon Jeruk, di Kebon Sirih, kantor pusat kita, terus kemudian di beberapa lokasi lainnya di Kedoya, ya itu mungkin ada 42 gedung sekarang ini yang di manage perusahaan kita. Saya kira kalau mungkin disebutin PT-nya ratusan, Pak, tapi kalau jumlah karyawan mungkin sekitar 24.000 sekarang. 24.000. Iya, kurang lebih ya. Karena kebetulan saya sendiri juga ditunjuk sebagai ketua tim Satgas COVID, jadi harus kita pantau juga ini teman-teman yang kena COVID di daerah maupun di kantor pusat. Baik, terima kasih sekali Bapak Agustinus Wisnu Handoyono, ya, senior pejabat yang ada di MNC Group. Sekarang salah satu jabatan formalnya adalah Wakil Dirut PT MNC Energy Investment, yang sudah banyak bercerita. Mudah-mudahan ini berguna dan memberi semangat juga bagi mahasiswa yang masih belajar. Peluang cukup besar dan dibutuhkan jadi generalis yang bisa menjawab tantangan pasar atau bisnis. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu, sukses terus. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sama-sama Pak Bambang Sadrono, terima kasih banyak diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Salam hormat buat semua sivitas akademika dari alma mater tercinta Universitas Gadjah Mada. Ya, mudah-mudahan semua sukses dan kita bisa bersama-sama bersatu membangun negeri kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat sore. Mbak.